Yang saya tanyakan tadi adalah 10% itu milik Tuhan, yang 90% milik Tuhan. Artinya 100% milik Tuhan yang Tuhan percayakan. Nah, Bapak Ibu Saudara masih ingat nggak yang saya katakan tadi? Kalau Tuhan memberikan kita kelimpahan, yang limpah itu 30% tadi, yang 70% adalah yang Tuhan kasih kita. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Oke? Sekali lagi, berikanlah apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Makanan yang secukupnya. Artinya dalam doa Yesus, Tuhan bilang begini, aku akan memberkati kamu untuk hal yang cukup. Tapi di sisi lain, Tuhan berkati kita dengan berlimpah. Berlimpah, kalau kita arahkan pipanya dengan baik, maka dia akan menjadi berkat untuk banyak orang. Betul nggak? Dalam satu bak air, ketika dia meluap, maka air itu akan tercecer kemana-mana. Tapi kalau kita buat saluran dengan baik, maka itu akan bermanfaat untuk orang lain. Betul? Amin? Oke. Nah, pertanyaan saya adalah, kemana dua gadis ini? Apakah sudah terangkat atau masih ada di sini? Ini 70%. Oke, yang maksudnya ya, paham ya? Ini 70%. Tuhan kasih kita Tuhan kasih kita Mama kasih 10.000 itu kasih 20.000 itu nggak usah banget. Apalagi beban, apalagi apalagi guling-guling gelang. Kan ada ya, anak-anak dibelikan motor, guling-guling gitu kan, marah sama orang tua. Sekali lagi Oke. 70. Ya, selanjutnya ya. 70. Cek 70. Berapa tadi? 70% itu apa? Kebutuhan yang Tuhan percayakan untuk kita kelola dengan. Ada banyak orang yang diberkati limpah, tapi dia tidak kelola keuangan dengan baik. Ketika melimpah, lihat ini beli, lihat itu beli. Saya punya mama ini dia pintar masak, bikin kue ini, masak ini enak jujur. Makanya saya sampai gemuk seperti ini. Nah, tahu tidak, bapak saya dulu terus baik lagi, sayang istri. Dia ada namanya guru, kan biasanya ada promo-promo ke sekolah ya. Ada dari perusahaan ini promo, gak peduli apakah itu kebutuhan atau tidak, beli. Jadi dulu itu ada yang piring kaca yang bisa pakai masak, oven tidak pecah, itu apa namanya itu saya nggak tahu. Dia beli saja, dia beli ini sampai bertumpuk di rumah. Setelah mereka tua nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tahu jadi barang tua sudah. Iya kan? Padahal harganya itu mahal-mahal. Akhirnya ya entah sampai sekarang nggak tahu kemana. Saya tidak berbicara tentang mama saya tidak berbicara tentang papa saya saja, tapi itu sangat terjadi kepada kita. Betul tidak? Kalau pergi ke sini
situ beli, iya kan? Ada satu artikel dia bilang begini, siapa itu artis siapa itu? Dia pergi ke satu tempat, istrinya ajak lihat-lihat, iya kan? Ada butik, istrinya bilang gini, Pak, kita lihat-lihat yuk. Ya sampai di dalam bukan lihat-lihat, tapi beli. Walaupun itu bukan satu kebutuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dikasih uang, kita belanja itu apa? Kebutuhan atau kemauan kita? Ayo, jujur Pak. Kebutuhan atau kemauan mana? Kebutuhan. Sekali lagi, kalau kita ada uang yang kita beli barang-barang itu, kebutuhan atau kemauan? Kebutuhan. Ada yang menjawab kebutuhan, tapi banyak terjadi adalah kemauan. Serius. Kalau kita jalan, pernah nggak pergi ke Samarinda? Terus ada jual kerupuk yang besar, opak namanya, iya kan? Pokoknya kalau pergi ke sana, istri saya bilang, Pak, opak. Saya bilang, nah, jalan gitu. Dilihat yang berikut, itu ada opak. Istri saya bilang, enggak. Bukan kebutuhan. Habis makan kepala ikan, masih mencari opak lagi. Baik, 70 berapa tadi? Kalau income kita 1 juta loh. Kalau seandainya 3 juta, berarti ini kali 3. Iya benar ya. Oke, paham ya? Kalau di sini gajinya kita 3 juta, berarti di sini 300. Paham ya? Saya taruh 1 juta. Kenapa? Supaya enak hitungnya. Baik, di sini 700 kebutuhan kita apa saja? Bapak Ibu Saudara, begini. Ini kita sudah terjebak dengan keadaan. Kami awal-awal begitu sulit untuk mengatur keuangan kami. Kenapa? Karena kami sudah kadung, ada kredit motor, ada arisan, ada yang begitu sulit. Kami mengatur itu sulit minta. Nah, tapi kesulitan itu berjalan cukup lama. Tapi ketika sudah sesuai, itu akan mengalir dengan baik. Jangan sekali-kali berpikir tentang apa yang ada di dalam atau kebutuhan kita. Stop dulu itu. 70% ini yang harus kita lakukan adalah kita keluarkan dulu. Sekali lagi, tolong diperhatikan ya. Keluarkan dulu yang sudah kadung. Sekali lagi, yang sudah berjalan. Contoh apa saja? Saya kasih contoh ya. Arisan. Ya kan? Dari 700 ini kita sudah kadung ini ada arisan. Kedua, kredit motor. Kalau gaji 1 juta, habis. Kalau gaji 1 juta, supaya tak ngantuk aja, pikir udah saya ingin, tenang aja. Ini mana? Ini kebutuhan Pak. Nah, kalau seandainya gaji 1 juta, Anda bisa nggak kredit motor? Enggak. Bisa. Iya kan? Tapi kalau sudah kandung nggak apa-apa, kita keluarin. Saya kasih gambaran saja ya, tidak ini. Seandainya di sini arisannya 50.000 ya. Motor, kredit motor 300.000. Jangan dulu lah ya. Kita bicara 100.000 aja biar supaya
Oke, apalagi yang sudah kandung? Yang sudah kandung, yang harus kita keluarkan. Belum. Jangan dulu. Beras. Hah? Beras kan. Jangan. Contohnya begini, rekening air, rekening listrik, itu kan sudah pasti ya? Iya ya? Rekening. Sekarang pertanyaannya, Anda bisa nggak hidup tanpa kuota? Hah? Bisa. Hah? Bisa. Wah, bener? Nggak bisa? Bisa? Bohong. Numpang ini kali. Udah pertanyaannya, Anda bisa nggak tanpa kuota 1 bulan? Nggak bisa? Hah? Enggak. Bisa. Beda loh Bapak Ibu. Mungkin orang tua bilang enggak, tapi anak muda harus. Serius. Ini sekarang kebutuhan itu. Ya, kita kasih ya kuota, sepakat ya, ini mau tidak mau kan? Kuota. Apalagi bensin. Harus ada budget ya. Ini kan sudah wajib ya. Benar ya? Teman-teman ya, benar ya? Arisan, kalau ada arisan boleh lah ya. Terus kredit motor. Sekarang banyak BPJS. Ya Bu? Ya BPJS. BPJS benar, BPJS. BPJS saya masukkan di sini aja ya. Ya. Oke, oke kita beli sendiri aja ya, BPJS. Listrik, rekening listrik kita taruh 50.000 ya. 50.000. Kuota berapa? 100.000. Taruhlah 50.000 ya. Ini kan ini contoh saja ya. Jangan sesuai dengan kenyataan dulu lah. Kuota berapa? 10.000. 10.000. Bensin 30.000 ya. BPJS berapa? 35.000. Tolong dihitung berapa? 100. Ini berapa? 150, 200. Hah? Berapa? Stop. 50 tambah 100 berapa? 150. Tambah 50 berapa? Tambah 40 berapa? Tambah 35 berapa? 275. Oke, 275 berarti 700 kurangi 275 berapa? 425. 425. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu begini. Perhatikan baik-baik. Dari semua yang sudah kandung, nilainya sekian. Untuk saldo keluargamu dari gaji 1 juta hanya segini Pak. Cukup enggak? Enggak cukup. Sekarang kita pindah ya. Income kita 425. Sekali lagi perhatikan baik-baik Pak, sebelum saya ingat ya yang tadi, perhatikan baik-baik. Sebelum kita habiskan ini dan sebelum kita keluarkan yang berapa tadi? 275. Di sini kan ada nilai 700 kan? Benar ya? Oke, perhatikan baik-baik. Hati-hati. Kita harus punya dana saving.
dana tabungan yang tidak boleh kita ganggu gugat dalam jangka waktu sekian tahun. Berapa? 10% saja. Dari 70 berarti ada berapa? 70.000 kali 1 tahun berapa? 7 kali 12. Buka kalkulator. Kita kan waktu matematika kan masuknya di sekolah. Yang masuk siang toh berapa? 840. Oke. 840. Maaf Om, saya waktu SMA itu swasta. Masuk siang. Terus jamnya ngantuk waktu matematika, jadi saya lambat sekali. Oke. Besar nggak ini? Besar nggak? 841 tahun dari saving 70.000. Hah? Bisa? Besar atau bisa? Jangan bilang bisa sekarang, pura-pura mana bisa, sulit Pak, saya kasih tahu. Hah? Ya enak Bapak, dari kalau yang lain belum tentu. Saya Pak, saya sekian sudah kemana-mana, ternyata begitu sulit mereka. Iya benar. Begitu sulit. Bisa 70.000 satu bulan bisa. Tapi kadang-kadang kita lupakan. Serius. 70.000 Pak, kali 1 tahun 800, kali 10 tahun. Ada 8.400.000. Besar. Kalau seandainya kita naikkan Anda 3 juta income per bulan, kali 3 840 kali 3 Pak. Berapa coba? 840 kali 3 25.200.000. Hah? Udah. Buka. 2 juta. Kalau kita punya ini 2 juta 520. Kok 2 juta ya? 25.200.000. Kalau gaji 3 juta, Anda simpan 7 kali 3, harusnya dalam 10 tahun Pak. Besar. Dan ini tidak boleh diganggu gugat sampai ada emergency. Besar. Dari 70. Maaf, jujur, saya nggak menghakimi. Saya berharap Anda berhenti kalau akan hal ini. Kalian bertiga. Dari kalian yang bertiga yang merokok silahkan. Saya tidak menghakimi loh ya. Kalau Anda terhakimi dan Anda mau berhenti, ya puji Tuhan, dan bertobat baru. Berapa Bu? Berapa? 1 bungkus. 35.000. Berapa? 25. 25. Kali 12 berapa? 25 kali 12. 300.000. 25 kali 12, 300.000. Kali 10 tahun. 3 juta atau 30 juta? 3 juta. 3 juta. 3 juta. Itu yang satu
bungkus itu per 1 bulan atau per berapa hari? 1 hari. 5.000. 1 hari. Per 1 hari. Iya, 1 hari ya. Sorry, 1 hari ya. Sorry. 1 hari. Ya. 1 hari kali 30. Sorry. Kalau 30. Berapa? 7. 30 ini 1 bulan ya? Iya. Iya kan? 750 kali 12. 1 tahun. Berapa? Hah? 9 juta. Ya pokoknya banyak. Seandainya itu Anda tabung, serius, Anda nggak perlu kredit motor, beli cash, serius, benar nggak? Nah, oke. Ya, bisa ya, kamu sana. Sekarang kita kelola yang ini. Yang mana? 425 ya. Ini ya, tersisa 425 benar ya? 425. Ini sudah kita keluarkan ya. Ya, benar ya, 70% yang Bapak tanyakan tadi ya. Itu tidak boleh diganggu gugat. Nah, 70% berapa kan ya? 10%. Hah? 10%. 10% berarti 70 kan? Nah, di sini 425 dikurangi 70. 70.000 berapa? 395. 390 ya? 355. 3 55. Kalau 355 untuk makan satu keluarga cukup nggak? Nggak cukup. Oke, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita kelola, ya, kita kelola. 1, beli beras, beli beras, 10 kilo lah. 10 kilo berapa? Ibu, 10 kilo berapa? Kita kasih angka ini aja ya, angka main aja ya, 50.000. 10 kilo 50 kilo. Kita kasih contohnya aja. Ya, 2 apa? Yang paling penting dulu lah. Minyak goreng. Minyak goreng. Kalau enggak, kan minyak goreng bisa rebus loh. Garam. Garam, misalnya bumbu-bumbu apa segala lah ya. Beras, bumbu. Bumbu berapa? 20.000. Hati-hati ya, anak sekolah. Anak sekolah 50.000 ya. Perhatian lo. Pokoknya begini, setelah kita keluarkan yang penting-penting, barulah kita susun kebutuhan kita, baru kita ketahuan. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya masih ada saldo dengan saldo yang seperti ini yang hanya 355, kita belum bisa makan di restoran gitu, belum bisa ya. Ya kita susah-susah dulu. Kami, Bapak Ibu percaya atau tidak, kami pernah makan dalam 2 minggu. Percaya atau tidak, tapi itu terjadi. Dalam 2 minggu kami singkong. Istri saya orang Toraja. Dia bisa mengolah, kadang dia rebus, kadang dia goreng, kadang dia tumbuk, campurkan gula merah, campurkan kelapa, pokoknya gitu selama 2 minggu. Terus kami pernah mengalami, dan kami tidak sampai kurus juga. Puji Tuhan, tetap hidup sampai sekarang. Bisa. Nah, adik-adik, teman-teman, saya mau kasih tahu begini. Orang tua begitu sulit cari uang, tidak gampang cari. Jangan hanya berpikir apa yang kamu minta langsung ada. Tidak bisa begitu. Karena kalau kita hitung-hitung pun, berapapun pasti kurang. Artinya begini, kalian yang masih muda paham-pahamlah keadaan orang tua. Kamu tahu bapakmu kerja di lokasi,
gajinya berapa? Sekian. Tapi kerja bapakmu itu tidak gampang. Kenapa? Om pernah tahu mereka kerja di lokasi itu bagaimana. Resiko yang cukup tinggi, nyawa terbaik. Saya berada di dalam sebuah pelayanan di PT IHF, angkut kayu. Saya pernah melihat mobil terguling dan sopirnya mati ketindis kayu. Itu tidak gampang cari. Tapi ketika ada uang kalian foya-foya, minta ini, minta ini, minta itu, sampai membuat orang tua emosi. Giliran orang tua emosi, kalian bilang orang tua jahat. Cobalah kita berpikir bagaimana kita mengelola uang itu dengan baik. Sekalipun papa gajian, ingat tanggung jawab orang tua itu cukup besar juga. Tanggung jawab orang tua itu cukup besar. Dan jangan berpikir sebagai seorang pendeta ada uang terus. Iskia. Serius. Pendeta itu kalau dapat perpuluhan, puji Tuhan, besar. Apalagi kalau 100 juta perpuluhannya. Tapi masalahnya belum pernah sampai di sana. Kian, sabar-sabar Pak. Kalau kata Bapak tidak bisa beli lawyer, pengen Bapak paksa. Sabar. Orang tua yang kerja di sawit siapa? Yang di sawit. Saya tahu orang tuamu kerja di sawit itu tidak gampang. Pernah ngerasain? Panen sawit itu kamu pikir enak. Kalau nggak siap pinggang patah, kasih naik sawit di truk, habis semuanya. Serius. Jadi begini. Saya tidak memberikan gambaran apa-apa, tetapi bagaimana apa yang Tuhan kasih itu kita jangan langsung. Artinya begini, kamu mendapatkan income, kamu mendapatkan pendapatan. Yang masuk 1 juta, yang keluar 2 juta. Kasihan. Anda harus membuat utang lagi seperti pertanyaan tadi. Jangan sampai itu terjadi. Orang yang berhutang, dia membayar hutang dari usahanya itu baik. Tapi kalau berhutang untuk gaya hidup, hati-hati hancur. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya begini, Pak Pendeta, kalau mau dilihat dari segala kebutuhan, ternyata gajiku nggak cukup. Ini berapa saja? Kalau kita mau ikuti, nggak cukup Pak. Serius, nggak cukup. Kalau nanti masih ada waktu ya, 45 menit, nanti saya bantu, silakan sendiri-sendiri, jangan sampai tahu orang income saudara berapa, pengeluaran saudara berapa. Nggak apa-apa libatkan anak-anak, kalau ada libatkan anak-anak supaya mereka tahu itu bahwa kebutuhan kita tidak sedikit, ya. Pak, kalau ternyata kita kurang, yang ada di dalam pikiran, kan kita bisa membangun usaha yang lain. Jangan seperti yang tadi, ya kan? Yang pertanyaannya tadi ya. Ada orang meminjam uang dibayar dari hasil, tapi ada orang yang meminjam untuk gaya hidup. Habis dan tidak dapat apa-apa. Nah, kalau seandainya hidup kita hari-hari kita kurang, dan kurang, Anda tenang nggak melayani? Adik boleh ini sebentar, karena yang penting sekali, ya. Kalau sekiranya Anda hidup kekurangan, nyaman nggak melayani? Nggak nyaman. Kalau seandainya Anda boleh nggak? Ini saya bertanya, jawab jujur ya. Pernah nggak melihat papa sama mama secara langsung?
kasih tahu gitu. Itu nggak gampang. Terus keadaan seperti itu malah nyanyi lagi. Orang tua sudah marahin kalian, terus dia pimpin pujian, nyanyinya luar biasa dalam hati kamu, ya kan? Benar loh, serius. Bapak Ibu, saya kasih tahu, sekalipun Anda hebat, belum tentu di dalam rumah Anda hebat. Bagaimana kita membangun sebuah kebersamaan? Bagaimana kita membangun? Kalau mau berbicara kekurangan kurang benar, Bapak Ibu Saudara, saya di Sepaku, saya tidak pernah malu untuk berbuat sesuatu karena jemaat tahu apa yang saya kerjakan. Saya berusaha bagaimana dan semuanya saya gerakan untuk jemaat. Jadi mereka paham saya. Bapak Ibu Saudara, untuk meningkatkan income kami membuat sebuah usaha yang tidak merendahkan derajat saya sebagai seorang gembala. Saya bukalah usaha laundry. Kami buka laundry dengan modal yang sekian dan kami jalan, sudah dapat pelanggan, sekarang jemaat yang kelola. Kan enak gitu ya. Gereja yang memulai, selanjutnya jemaat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami bangun travel. Anda mau beli pulsa, tiket, apa segala lewat kami. Ada. Mungkin kalau cek di website, kami ada website Sekina Travel. Itu milik kami. Sekina Travel Sepaku. Pasti keluar. Ya, Anda bisa order tiket di situ bisa sama dengan Traveloka. Nilainya lumayan besar. Kalau saudara mau usaha itu, kami bisa buka cabang. Ya. Jadi kami bisa jual pulsa, bisa jual pulsa listrik, kuota dan lain-lain bisa. Ya, dan itu sampai sekarang kami masih kelola, mesin saya masih kelola. Terus kami buka usaha apa? Kami membangun kebersamaan, bersinergi dengan beberapa teman-teman untuk membangun usaha. Nah, selama saya tidak menjatuhkan derajat saya berpikir itu tidak masalah. Dan hasilnya kami dedikasikan untuk pelayanan. Bapak Ibu Saudara, kami membangun gereja 2 lantai sekarang. Memang belum sempurna, belum selesai semuanya, tapi kami bisa bangun 2 lantai dalam 2 bulan. Kami membangun gereja yang kami tempati 6 bulan. Selesai, kami bisa ibadah. Kalau mau berbicara pendapatan, maaf, mungkin pendeta di sini lebih income-nya lebih besar dibandingkan kami. Tapi kami begini, seberapa besar yang Tuhan percayakan, kami berusaha kelola dengan baik. Sehingga mindset sekarang ini adalah berapa besar masuk, ya, sekian yang masuk, semakin kecil keluar. Yang dulu besar masuk, besar juga keluar. Sekarang kami berubah, sekian masuk. Bagaimana caranya supaya itu sulit untuk kita? Bukan pelit, bukan perhitungan, tetapi kami mau sistem yang kami gunakan itu yang mengatur. Sistemnya, wah pendeta masuk sistem, enggak. Kalau sistem itu baik, kenapa tidak? Dan puji Tuhan, kami ya kalau mau berbicara tabungan, kami enggak mau, tapi ada lah. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, mari kita membuat sebuah pola, menjadi hamba yang baik. Menjadi hamba yang baik berarti hamba itu taat. Menjadi hamba itu yang luar biasa. Saya teringat lagi. Lukas pasal 17 ayat yang ke-10. Ini ayat penutup. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus
lakukan. Saudara, jangan pernah menjadi Tuhan. Jadilah hamba yang mau diatur. Jadilah hamba yang mau diarahkan. Jadilah hamba yang mau bekerja untuk sesuatu kehidupan kita ke depan. Bapak Ibu Saudara, saya mau berbicara tentang keberhasilan. Belum. Saya belum berhasil. Tapi paling tidak kita terus berusaha untuk berhasil. Katakan amin. Saudara, kalau sekiranya begini, Anda melayani terus Anda dimarahin sama orang. Satu, saya mau kasih tahu begini. Kita ini masih belajar. Benar? Benar? Orang tua juga begitu. Kalau anak-anak yang ini, ya maklumlah anak-anak lah. Ya kan? Harus bisa saling mengerti. Yang paling penting begini, kita sedang belajar untuk sampai pada kesempurnaan. Bapak Ibu Saudara, ada waktu sampai jam 4. Mungkin boleh menyatu suami istri. Saya akan bantu. Saudara bisa punya gambaran ya, punya gambaran. Pakai rumusan ini ya, yang sudah bujangan juga. Gak apa-apa, silakan ambil yang sudah bekerja supaya saya bisa tahu di mana apa kekuatan saudara. Ya, ada problem bisa dikasih. Dan kita belajar di sini sama-sama ya. Kita belajar di sini sama-sama. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Satu keluarga satu. Ini ada pertanyaan nih. Kalau uangnya dikasih sama mama, gajinya dikasih sama mama, saya mau tanya, mamamu di mana? Oh ada ikut. Jadi gaji kamu dikasih sama mama. Oke, itu masuk sama mama ya, sama papa. Nggak apa-apa untuk gambaran kamu juga. Ya, kamu buat untuk kamu dulu. Income-nya berapa? Iya. Kan begini. Kalau nanti kamu menikah, kamu sudah punya calon belum? Yakin? Jujur. Nanti kalau sudah ada Tuhan ambil gimana? Sudah ada apa belum? Oke, pertanyaannya belum. Kamu mau menikah atau tidak? Benar. Kapan? Oke, enggak. Gini. Kamu kan harus punya gambaran untuk keluarga kamu sendiri. Nanti tentunya kalau kamu menikah, pasti kamu punya manajemen keuangan keluarga sendiri kan? Dari gaji kamu. Ya, jadi sekiranya sekarang ini mindsetnya begini. Sekarang ini kamu income-nya berapa, ya kan? Terus pengelolaan keuangannya bagaimana nantinya? Ya, apa yang sudah ada? Kamu ada motor nggak? Nggak ada. Ada kredit. Oh, second ya. Berarti lunas ya. Oke, berarti nggak ada. Kebutuhan kamu yang lain kan masih ada. Coba itu nanti saya pakai. Kalau seandainya nggak tahu, nanti enggak apa ya. Oke, sekarang begini, mindsetnya adalah Bapak Ibu coba boleh perhatikan saya di sini. Maksud saya begini, coba dituliskan sekarang ini income kita berapa dalam satu bulan. Taruhlah tadi kan 1 juta. Taruh 1 juta. Sekarang kita nominal ya. Enggak usah ngomong ke saya, tulis aja berapa. Saya kasih 3 juta di sini. Baru rumusnya 10, 70, terus di sini 10. Kita nggak
kan? Iya ya. Kita punya gambaran kalau income kita 3 juta kan kita udah punya gambaran ya plafonnya. Nah sekarang kita langsung ke sini aja. Coba langsung ke sini saja. Jadi pengeluaran kita berapa dalam 1%? 75. Pertama yang saudara tentukan adalah nilai dulu, nilai keuangan saudara setiap bulan. Nilai keuangan setiap bulan. Bapak Ibu maaf ya, harap ini tidak diketahui oleh tetangga saudara. Jangan sampai jadi aib. Ya, jadi ini masing-masing saja. Nggak apa-apa kalau teman-teman mau ini juga mau belajar, dia pakai satu bulan kamu ingatnya berapa? Oke. Kan berarti kamu lepaskan ya. Ini pertumbuhannya 10 per tahun. Ada sudah sama. Oke. Jadi 10% apa? 10% pertama berapa ya? Ya, 10% pertama. Baru 10% yang kedua sendiri. 10% yang ketiga sendiri. Ini gembala saya. Nama contek. Ada kesulitan? Belajar manajemen. Income Bapak perkirakan berapa? Siapa?
model kita ada dua. Satu yang kita terus berikut yang satu nanti kita jadi Kita normal sih. Ada harian. jadi itu Larang nyontek, larang nyontek. Ibu, ada kesulitan ibu? Ada kesulitan? Pendapatan yang benar. Boleh minta kertas baru? Ada. Belakang. Boleh minta kertas baru? Jadi gini. Oke, boleh perhatikan di sini. Bapak Ibu, coba perhatikan begini. Perhatikan begini. Boleh? Boleh perhatikan. Begini Pak. Seandainya tadi saya katakan 1 juta. Oke. Yang dikurangi 1 juta ini per bulan. Berapa? 100. Oke. Terus investasi iman. Berapa? 100. Ya kan? Baru investasi keluarga. Berapa? 100. Oke, coba ya seperti ini. Baru ini kita menjumlahkan berapa di sini? 300. 1 juta dikurang 300 berapa? 700.000. Nah, 700.000 ini yang dipercayakan kita. Jadi Bapak Ibu tinggal begini aja. Pengeluaran yang sudah pasti apa? Contoh ini ada muncul ya.
bantu ya, nilainya kan masing-masing berbeda ya. Nilai masing-masing berbeda. Yang kredit bank ada nggak di sini? Yang pinjaman bank ada nggak? Ada. Oke, kita masukkan ya. Yang kredit kendaraan, mobil, ada nggak yang kredit mobil? Enggak. Nggak ada. Kredit motor ada nggak? Hah? Angkat tangan kalau ada. 1, 2, 3. Oke, kredit motor. Solunas ada. Ya, yang masih kredit. Ada nggak? Kredit motor ada ya? Tadi ya. Oke. Ya, itu kredit. Ya, berarti itu kan masuknya. Oke, kita masuk ke ini. Ini ada listrik ya. Terus PDAM. Itu kredit. Kredit. Ya. Oke, ini berarti di sini ada kredit barang ya. Bapak Ibu begini, ini kan masing-masing orang berbeda ya. Masing-masing berbeda. Kalau ada kredit bank, ya tulis aja di situ kredit bank berapa nilainya. Nilainya saudara kredit berapa tiap bulan? Kredit tanah ada. Sekarang gini Pak, begini. Makanya tolong hati-hati ya. Bapak income-nya berapa? Jangan sampai income sekian sudah kredit yang banyak. Makanya berantakan. Gitu. Kalau kita income-nya seadanya cuma 2 juta nih, terus kita kredit tanah, ya kita habis. Tekor. Ya, maaf kata bisa terus. Ya, ya. Jadi makanya kita harus bisa mikir Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita pendapatan gaji kita cuma sekian, pengeluarannya besar. Oh, itu nanti di luar. Kan tadi kan saya bilang income. Artinya gini, Penghasilan. kalau Bapak usaha sendiri, itu kan sudah potong modal, gaji, baru ada pendapatan bersih. Nah, ini pendapatan bersih. Jadi kan tiap bulan berbeda ya. Tiap bulan berbeda. Kalau seandainya bulan ini 5 juta, mungkin bulan depan 10 juta. Gitu. Jadi tinggal ini aja. Kalau untuk pengusaha atau ada usaha sendiri, ya itu dia bisa buka. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau sudah, baru kita masuk ke sini Pak. Ini kan sudah pasti ya. Baru kita masuk ke yang kebutuhan hidup. Beras, minyak, apa? LPG. Apa lagi? Bawang, bumbu lah ya. Jadi kalau seandainya kopi gula ya jangan hati-hati juga. Perhatikan gini ya, kopi, teh, ya kan? Pasangannya gula. Benar nggak? Nah, jangan hari ini bikin kopi, bikin teh juga. Iya. Ya kalau bisa ya hari ini jam sini teh, ya kopi besok lah, jangan bersamaan bikin kopi teh gitu. Ya baku irit lah, baku atur lah bagaimana caranya
Coba perhatikan. Ini kan kita udah ini ya, ini kan sudah pasti. Nah, oke, kita masuk yang di sini sekarang. Ya kan? Kan kalau saya mulai dari 1 juta. Kan ini. Ya kan? Kamu kan beda ya. Nah, baru selanjutnya kamu ini. Yang sudah pasti. Kemudian yang sudah pasti kamu. Setiap bulan paket aja bisa dia pakai bersama. Oke Bapak Ibu, ini ini berbeda ya, anak-anak muda ini kan pengeluarannya cuma paket aja katanya, belum ada kredit motor, belum beli beras, belum apa gitu kan, nggak apa-apa gitu. Tapi kan mereka akan satu waktu akan tahu juga rasa beli beras nanti atau apa gitu kan. Untuk sekarang ini mereka masih beli paket ya nggak apa-apa. Berarti kan bagus dong. Kalau seandainya cuma beli paket di 700, beli paket berapa? 1 bulan 100. Ya, 1 bulan cukup 100. Kalau seandainya pendapatannya 1 juta, berarti income-nya saldonya ada 600 dong. Berarti kan tabungan kamu gede banget itu. Mama pakai enggak? Nah, gini. Kalau seperti itu, kalau kamu mau menjalankan, kamu tabung di sini. Kamu tabung di bank. Ya kalau kamu berkati orang tua ada sana. Tapi kalau memang seperti itu ya bilang apa gitu. Oke. Ya. Sebagai orang tua untuk anak ya, anak ini anak lagi pemuda ini kan kerja, ada yang kemudian orang tua, kadang-kadang Coba. Gimana? kalau orang tua ini kan kerja, anaknya kerja. Orang tuanya kerja, anaknya kerja. Oke. Anak ini kerja, kadang-kadang yang beli orang tua ini uang, karena ada juga menyimpan uang untuk anak sendiri juga. Ada yang Oke. Anaknya kerja. Orang tuanya kerja ya? ya, Gajinya 3 juta. ya. Oke. Anaknya kerja, gajinya Tapi anak itu disebutkan masih sebentar. Anaknya kerja, gajinya berapa? Contoh saja. Contohnya 2 juta. 2 juta. Ya. Oke, berarti 5 juta. Terus anak ini ngasih orang tuanya semuanya. semuanya berarti total 5 juta Ya. Tapi orang tuanya, ke orang tua ya. anak ini kasih orang tuanya uang itu dipakai, uang anaknya 500 banyak. Tapi sisanya disimpan anaknya tahu. Oh, ditabung. Ya, anaknya. Jadi yang udah menghabiskan anaknya. Memang dia. ya. Jadi begini Pak. Kalau perhitungan seperti itu, berarti orang tua lah yang masuk ini, yang masuk seperti ini. Anaknya nggak perlu lah, iya kan? Jadi orang tuanya saja yang menjalankan. Orangnya ada nggak? Jadi itu pengalaman dari saya nih. Oh gitu. Oke.
Kenapa saya bilang sama Om John, suami istri yang hadir, supaya begini, kalau bapak mau menjalankan, ibu tidak mau menjalankan karena ibu tidak tahu repot. Jadi kita tidak bisa bicara kalau mereka tidak hadir, sulit juga kita, ya kan? Jadi oke, itu pengalaman kita tampung, masukan buat kita. Oke. Jadi saya tuh makanya saya tuh enggak begini. Kenapa? Jadi saya ada. Oh, enggak bisa catat. Ya, tapi saya sudah kayak gitu. Enggak apa-apa, Pak. Aman aja. Oke, ada pertanyaan lagi enggak? Kalau enggak ada, selesai. Ada pertanyaan? Silakan. Mohon maaf, saya bukan bertanya. Oh ya. Tapi saya hanya menerima materi ini, dan pada akhir materi ini dari pemakaran memberikan satu tugas kepada kita semua. Jadi bagi saya, pandangan saya, menurut saya, tugas yang diberikan kepada kita semua peserta pada saat ini perlu kita kerjakan. Kita isi sejujurnya, kita isi sejujurnya. Berapa income ada sebulan, tulis. Dan apa saja penggunaan keuangan yang kita gunakan setiap bulan, kita tulis secara jujur. Jadi apabila ditemukan di situ ada masalah, sehingga misalnya kita punya penghasilan income satu bulan 5 juta misalnya, tapi ternyata setiap bulan penghasilannya kurang. Jadi kita jangan buat solusi. Yang kita buat 5 juta itu kita sesuaikan dengan 5 juta pengeluaran kita. Kita tidak buat dengan jujur. Itu salah. Artinya kita buat solusi sendiri. Jadi kita catat semua pengeluaran kita sesuai dengan realita atau kenyataan yang kita keluarkan setiap bulan. Jadi misalnya 5 juta income-nya, pemasukan setelah dirinci setiap bulan kurang. Nah, kekurangannya itu nanti pemakaran yang membuat solusi, memberi solusi, memberi pandangan bagaimana supaya tidak kurang, bagaimana supaya tidak ada masalah dalam keuangan. Jadi itu yang dimaksudkan dalam pemakaran ini. Kita isi dengan jujur pengeluaran semuanya, apa saja pengeluaran kita. Nanti Bapak Pendeta Pemakaran yang memberi solusi. Itu bagi saya, ya. Tapi saya menyimak seperti itu. Jadi kita jangan buat solusi. Mungkin kita punya gaji 3 juta, pengeluaran 5 juta, realita hari-hari ini. Tetapi kita buat di sini, kita sesuaikan sampai 3 juta. Itu kita buat solusi. Jadi kita tidak akan menyelesaikan masalah kita kalau kita sudah buat solusi seperti itu. Jadi kita isi sejujurnya. Siapa tahu ketemukan kesalahan di situ, solusinya ada pada pemakaran. Kita tidak tahu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara, kalau saya dapat begini, Pak. Pertanyaannya begini, Anda punya saldo atau Anda kurang? Nah, itu pertanyaannya. Pertanyaannya kan muncul satu, ada saldo atau kurang. Dalam bahasa perkebunannya ketimpa. Iya ya, betul ya? Wah, saya ketimpa bulan ini. Oke, ini pertanyaannya. Yang ada saldo, Anda tanya. Ya, puji Tuhan, masih anak muda gitu. Kalau yang lain, ada. Ibu ada ya, puji Tuhan. Berarti kan aman-aman berarti ya. Ibu aman ya? Berarti puji Tuhan gitu. Enggak terlalu ini. Yang ternyata pengeluaran lebih besar. Pak, jangan main-main Pak. Jangan cari gara-gara. Oke, berarti di jemaat sini tidak ada yang kurang. Aman ya berarti ya. Oh, kalau aman puji Tuhan gitu ya. Berarti Anda berhasil mengelola keuangan. Tapi permasalahannya kalau ada yang bertanya, cuman titik mana
kesimpulan itu udah kami duluan. Itu nggak aman. Ini udah aman gitu kan? Oke, Makanya pertanyaan kedua. pertanyaan simpanan lagi. Oke, pertanyaan yang kedua adalah begini. Ada saldo atau ada kurang? Pertanyaan selanjutnya begini. Ini kan kita tadi ada kesepakatan 10%. Ya, 10%. Nah, pertanyaannya begini. Ada tidak ada tabungan enggak selama ini? Ada aja tapi Pak, begini. Bapak kalau tabung di bank pakai ATM itu bukan nabung, Pak. Ya. Jadi begini. Saya kasih solusinya begini. Ini kan ada 10% nih. Ya kan? 7.000. Kalau masing-masing orang di sini berubah, berarti kan semakin besar, ya kan? Nah, ini Anda bisa simpan di bank tanpa ada ATM. Oke, boleh perhatikan. Yang ini Anda bisa simpan di bank tanpa ada ATM. Itu yang pertama, solusi yang pertama. Tapi kalau di bank, Anda mikir, waduh gitu. Tapi kalau itu mungkin Anda bisa investasi. Semakin besar Anda bisa investasi. Contoh, investasi yang tidak terganggu itu ada. Satu, kira-kira apa? Emas. Ya kan? Ini emas ini kayaknya jarang mungkin ada saatnya, tetapi dia masih naik lagi. Kalau apa? Pernah nggak lihat kalau orang-orang Bugis itu, wah sampai banyak itu, ya kan? Leher, tangan, semuanya sampai gigi, emas gitu kan? Emas. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Tanah. Kalau Bapak mampu, nggak apa-apa Pak, beli tanah di mana-mana. Kenapa? Karena tanah itu nggak pernah turun. Ya, oke, tanah. Saya menyarankan dua ini. Kalau Anda punya punya saldo, ya lebih baik ini, karena ini kan bisa dijangkau. Tapi beli emas yang ada suratnya ya, yang resmi, yang ada suratnya. Kalau nggak ada suratnya, waduh, gitu, ya. Yang kedua tanah. Kalau sekiranya tanah itu begini, jangan pernah meremehkan kapling. Jangan remehkan kaplingan, karena kaplingan itu bisa saja berikut Anda jual. Bayarnya cicil ada kok, ada cicilan tanah ada. Bapak Ibu Saudara, kami membeli tanah di Sepaku dengan harga sekian. Sekarang IKN di sana belinya sekian. Bapak Ibu, saya beli 150 juta. Kami beli tanah 150 juta. Terus sudah ada orang tawar 750 juta. Saya belum kasih. Kenapa? Kita lambat. Ya, kita dari lambat. Ya, kita lambat. Makanya kesempatan sekarang ini mumpung daerahmu adalah daerah ibu kota. Ya, di sini masuk daerah ibu kota. Ya, di dalam pengembangan. Jadi kalau bisa Bapak Ibu Saudara jangan ragu. Kalau ada dana, kira siapa tahu sebenarnya bisa. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, mungkin sampai di sini ya. Sampai di sini.
sekali lagi ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, saya tutup. Tidak ada? Sudah ya? Bisa ya? Bisa paham semuanya. Dan kalau sekiranya kalau sekiranya ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara, masih ada jemaat-jemaat, masih ada orang-orang luar yang belum tahu, ayo dong kita bantu mereka untuk mereka bisa pulih keuangan mereka. Sampaikan, dan saya memberikan kesempatan untuk membuat kedua kali di tempat ini. Nah, itu saja. Dan saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, dari awal kita sudah membahas ya tentang pelayanan dan juga tentang keuangan. Menurut Bapak Ibu Saudara, saya akan bilang Tidak. padahal saya bicara uang terus loh. Ibu, kenapa tidak? Boleh Ibu kasih kesaksian? Maksudnya? Iya, kelihatan dari pembicaraannya memang jujur. Benar atau ya? Tidak, bukan, ya. Oke, Om, Tidak. kita bicara duit loh dari. Biasanya kalau sudah bicara duit, duit. Adik-adik, ayo dong kasih apa? Kasih testimoni lah. Ayo dong, sini. Ayo sini. Ya, kamu. Iya kamu. Boleh nggak kasih testimoni? Saya videokan. Ya, kira-kira ini memberkati Anda atau tidak? Ya, kalau boleh 1-2 orang lah ya. Saya videokan ya. Kamu kasih kesaksian. Kamu tentang materi ini. Kamu dapat nggak? Kamu bisa kasih. Saya videokan ya. Bisa. Oke, adakah yang bisa kasih testimoni? Apa itu? Ada. Oke, siap. Testimoni apa nih? Gimana nih? Tentang Tanggapan dari pemaparan masalah hari ini. Tanggapan. Oke, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menanggapi atau memberikan testimoni dari pemaparan materi pada saat siang sampai sore hari ini berkaitan dengan manajemen keuangan. Nah, dari sesi awal tadi sampai terakhir detik ini saya melihat bahwa ternyata memang saya pribadi dan mungkin jemaat-jemaat sini juga sadar bahwa selama ini kita mungkin tidak salah mengelola keuangan. Nah, lewat materi-materi yang sudah saya terima sampai saat ini, itu membuka wawasan saya bagaimana saya harus kembali mengatur keuangan yang saya miliki supaya mempunyai manajemen keuangan yang sehat, bisa membagi keuangan mana yang prioritas dan mana yang bukan prioritas, sehingga akhirnya mempunyai keuangan yang sehat. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Kepada pemaparan itu saja. terima kasih banyak. Itu saja. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya pribadi terima kasih untuk kesempatan Om Tante, bahkan semua yang sudah mengikuti. Mungkin ada kekurangan bahasa dan lain-lain, ya. Saya minta maaf. Saya berharap kita semua bisa menikmati kasih kemurahan Tuhan dan berjalan dalam
berjemaat dalam pelayanan dengan baik, ditopang dengan keuangan yang baik, dan dari itu semua kita dapat bekerja sama untuk membangun kerajaan Allah, berjalan bersama-sama menuju kepada keselamatan yang dari Yesus. Terima kasih. Mungkin ini saja, dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada Tuhan Yesus. Oke, cukup. Pertama-tama saya bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja kita. Sebagai saksian mungkin tadi malam mulai kemarin saya merasa semakin tidak dalam kesehatan dengan latar belakang penyakit yang saya alami kemarin sampai tadi malam. Saya merasa saya tidak bisa berbuat apa. Bahkan tadi malam di saat saya mau makan malam merasa penyakit sangat sungguh tak tertahankan. Jadi saat saya makan seumur hidup saya terus baru kali tadi malam saya harus paksakan makan, tapi dengan sakit yang sangat luar biasa. Sambil makan sambil menangis, menahan sakit. Dan saya berpikir untuk hari ini, apakah saya bisa hadir dalam acara? Sementara tadi malam saya jangankan mau berjalan, mau berdiri, tidak tahan. Apalagi mau melangkah 1, 2, 3 langkah, saya sangat tidak tahan. Jadi sepanjang malam saya merasa sangat, dan saya cuma berdoa Tuhan. Pagi-pagi bangun, saya di saat persiapan saya bilang masih dari kamar saya melangkah kok dengan bebas. Saya lupa tadi malam saya tidak bisa melangkah. Lalu mau arah ke kamar mandi, saya dengan bebas, tidak ada rasa sakit. Ya. Dan puji Tuhan, Tuhan menolong sampai saat ini saya bisa berdiri. Dia dapat menjembatkan Tuhan yang dapat dengan rela dan sukacita datang memaparkan sebuah materi yang sangat penting bagi kita semua. Dan kedua, saya banyak terima kasih kepada Tuhan, Pendeta Ivan Muli, selalu bermakalah pada hari ini dari pagi sampai sore hari ini tidak pernah lelah. Ya, saya memang tipe hamba Tuhan yang suka tidak terlalu istimewakan orang jauh. Mulai dulu ya, dalam segala kegiatan ibadah perayaan Paskah atau Natal, saya tidak terlalu memprioritas orang jauh, orang yang terkenal secara orang yang datang dari jauh. Tapi justru saya lebih melihat potensi hamba-hamba Tuhan yang ada di sekitar kita di sini. Jadi termasuk kepada hamba Tuhan Pak Pendeta Ivan Willy, menurut sepengetahuan saya seperti yang disaksikan tadi, ya, beliau gembala di Chicago, tetapi sepak terjang beliau tidak sesingkat dan seperti saya yang cuma tinggal di tempat jalan di tempat. Jadi beliau bisa melayani go internasional, ya, sudah beberapa negara memaparkan materi-materi, salah satu materi yang disampaikan kepada kita. Jadi materi ini sangat berguna, sangat berguna. Memang saya sangat saksikan, mungkin baru setahun lalu di Sekia
seperti saya sampaikan, sudah punya program ini, membuat sebuah seminar untuk materi ini. Jadi ketika saya menawarkan dari Bapak Pendeta untuk menyampaikan pembekalan para pelayan, hambanya yang menawarkan materi ini. Langsung saya connect dengan apa yang menjadi program lebih dari 1 tahun yang lalu. Ini jawaban Tuhan. Dan ini adalah merupakan sebuah kesempatan yang Tuhan berikan buat kita jemaat yang ada di tempat ini. Ya, jadi mari seluruh jemaat yang ada, kita menghargai dan kita mengambil, kita menyimak dan kita usahakan untuk mempraktekkan, melihat di mana kesalahan kita mengelola keuangan, dan kita lihat materi ini sebuah solusi bagi kita untuk ke depan. Biarlah kemarin merupakan banyak kesalahan kita mengelola keuangan, sehingga mungkin kita merasa kita tidak ada saldo, jangankan saldo, kebutuhan hari-hari hampir tidak cukup. Tetapi dengan adanya materi ini sangat berguna bagi kita untuk menolong kita, membantu kita untuk mengelola keuangan, bahkan untuk manajemen rumah tangga kita menuju kepada lebih lagi dalam kesejahteraan kehidupan rumah tangga dan keuangan kita. Jadi terima kasih banyak sekali lagi buat Bapak Pendeta Ivan Willing yang sudah dengan senang hati, dengan rela menyampaikan materi ini. Karena sekali lagi materi ini kalau di luar negeri, beberapa negara yang hambanya sampaikan mahal harganya. Ya, mungkin saya tidak rincikan ya berapa biayanya dari menerima makalah ini kepada hambanya, tetapi mahal harganya. Pada kesempatan ini kita diberi secara gratis dari hamba Tuhan. Namun jika kita punya berkat, jangan lupa ada hambanya ini tidak terlalu jauh dari kita. Jadi terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Tuhan banyak, Tuhan memberkati dalam segala pelayanan, dalam penggembalaan dan pelayanan-pelayanan yang lainnya. Kedua, dan berikut kami menyampaikan terima kasih kepada koordinator yang kami sudah percayakan untuk melaksanakan acara ini. Tuhan berkati semua upayanya dalam menyukseskan acara ini, dan kemudian seluruh jemaat keluarga bersama Rasus Lipa yang sudah ikut menyukseskan acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan terakhir sekali, setelah selesai acara di tempat ini, kita akan menuju ke lokasi tempat pembaptisan. Karena setelah ini ada pembaptisan air dari beberapa kekasih yang sudah didoakan pada hari Minggu yang lalu untuk melaksanakan pembaptisan air. Dan kemudian kalau masih ada yang mau mendaftar untuk ikut dibaptis pada sore hari ini, masih ada kesempatan, dan kita akan melaksanakan sekitar di pantai. Apa sudah dicek lokasi tempat pelaksanaan? Sudah dicek? Kemarin sudah ada yang usul, kita akan tidak usah jauh-jauh, kita akan laksanakan di pantai apa itu namanya? Pantai apa namanya? Senipa ya, pantai Senipa. Yang dari jalan ke pabrik sawit mentok terus ya. Jadi habis ini kita akan menuju ke lokasi tempat pelaksanaan pembaptisan air. Di sana akan ada beberapa lokasi yang akan dibaptis pada sore hari ini. Jadi sekali lagi yang sudah didoakan terus berdoa, kita akan menuju ke pembaptisan, dan kalau ada yang masih menyusul silakan sampaikan kepada kami, dan kami akan melaksanakan pada sore hari ini. Dan kemudian terakhir sekali besok ibadah seperti biasa jam 11 on time atau tepat waktu ya. Tepat waktu karena besok ada acara sakramen penyerahan anak. Untuk acaranya perkembangan dari keluarga yang karena setelah ibadah ada ucapan syukur dari keluarga yang benar anak. Jadi mungkin pagi-pagi itu akan menyelesaikan dulu masak-memasak. Jadi makanya kita laksanakan jam 10 tepat waktu. jam 11 tepat waktu on time pada besok hari. Terima kasih
Boni Suburkati, dan kami saya kembalikan kepada koordinator untuk menutup dan mungkin ada lagi yang perlu disampaikan. Silakan.